Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil proyek pengerjaan kami yaitu monitoring tegangan arus input dan output suhu kelembapan pada solar panel. Adapun anggota kelompok ini ada Wahyudi, Muhammad Givanda Aryadi, Ali Sutanto, Helverdi Wilson, Indah Pramita saya sendiri, dan ada Mutiara, Yunita Irnawati, Nia Aprianti, M. Rizky Adisya Putra, Rizkan Francisco Toga Torop, Iwanda Ferry Setiawan, dan juga Hadi Kusuma. Next. Untuk pembahasan di materi ini, kita akan membahas yaitu mengenai pendahuluannya terlebih dahulu, lalu ada metode penelitian, selanjutnya hasilan pembahasan, dan juga terakhir kesimpulan. Baiklah, bagian pendahuluan akan saya jelaskan. Nah, jadi di sini di bagian pendahuluan kami mengambil materi dari beberapa referensi jurnal. Yang pertama itu matahari itu merupakan sumber energi terbarukan yang paling besar yang bisa kita manfaatkan untuk menggantikan sumber energi konvensional. Jadi, energi matahari ini dimanfaatkan dari intensitas cahaya matahari Indonesia dengan alat pengkonveksi cahaya matahari dan kita kenal juga dengan panel surya. Besar daya keluaran yang dihasilkan oleh panel surya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi lingkungan di mana panel surya tersebut ditempatkan, yaitu seperti suhu, intensitas cahaya matahari, spektrum cahaya matahari, dan kondisi lingkungan juga yang berubah-ubah setiap waktu menyebabkan daya keluaran solar panel surya juga ikut berfluktuasi. Kinerja panel surya ini dapat kita pantau secara langsung parameternya seperti tegangan dan arus. Dari hasil pemantauan tersebut, dapat kita peroleh informasi apakah pemasangan panel surya tersebut sudah sesuai dan menghasilkan daya keluaran atau daya output yang kita harapkan. Pemanfaatan dan akurasi dalam pembacaan data monitoring akan sangat berguna untuk studi kelayakan pembangunan panel surya dalam skala yang cukup besar. Baiklah, next. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panel surya atau yang disebut dengan solar panel. Panel surya merupakan teknologi semikonduktor dalam kondisi padat yang mengkonversi energi cahaya matahari secara langsung menjadi energi listrik. Sistem monitoring sel surya tersebut menggunakan sensor pengukur tegangan, mengetahui tegangan arus dan DHT22 yang telah dikalibrasi. Penelitian dimulai dengan merancang software dan hardware rangkaian untuk menguji keberhasilan sistem serta merancang program dengan menggunakan software Arduino IDE. Next. Oke, lanjut ke metode penelitian. Adapun langkah-langkah kerja dalam penelitian yang ditujukan dalam diagram aliran berikut. Yang pertama mulai, yang kedua studi literatur, desain produk, perakitan sistem monitoring, pengujian sistem monitoring, analisis data selesai. Yang pertama ini kita mulai ini untuk pembentukan kelompok. Yang kedua studi literatur. Studi literatur ini metode studi literatur ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Yang kedua, desain produk. Desain produk ini desain penelitian mengacu pada tahapan metode penelitian dan pengembangan. Metode penelitian research and development yang disingkat
MND adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam tahapan yang mulai dilakukan, perencanaan produk akan dibuat dengan berdasarkan identifikasi masalah dan pengumpulan yang telah dilakukan sebelumnya pada perancangan sistem pemantauan panel solar ini. Yang ketiga, perakitan sistem monitoring. Perakitan sistem monitoring ini yaitu adalah merakit alat yang dibutuhkan untuk memonitoring panel surya tersebut. Dan yang selanjutnya nih pengujian sistem monitoring. Pengujian ini kita setelah selesai merakit alat tersebut, kita langsung mengujinya ke lapangan dan mengumpulkan data-data tersebut untuk dianalisis. Dan yang selanjutnya analisis data. Analisis data ini pengumpulan data untuk keberhasilan alat yang dibuat. Dan seterusnya selesai. Oke, selanjutnya yang dijelaskan oleh kawan saya. Baik, terima kasih kepada Bang Adi Kusuma. Jadi di sini saya akan menjelaskan desain produk. Di sini kita ada melihat gambar skema rangkaian data logger panel solar, ya, di mana di situ menggunakan panel solar juga. Baru juga di sana ada menggunakan beberapa alat ya, seperti sensor tegangan, sensor arus, dan beban. Nah, untuk komponen utama itu yang kita gunakan dari panel solar panel itu SCC. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat ini ada beberapa fungsi ya. Seperti SCC itu untuk melanjutkan dari solar panel dan juga sensor tegangan. Nah, sensor tegangan ini juga mengidentifikasi dan diproses oleh Arduino. Nah, yang pertama itu kalau misalnya itu kan mengukur nilai tegangan solar. Baru solar panel sebagai penghasil sumber listrik DC. Nah, itulah yang kita masukkan ke dalam baterai atau aki yang kita gunakan. Lalu kita juga meletakkan di situ sensor DHT. Nah, di situ berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan di atas panel. Lalu baru tuh ada micro SD ya. Micro SD yang di situ berfungsi untuk semua data yang deteksi sama Arduino akan dikirimkan ke microSD, akan disimpan datanya. Lalu juga di sensor tegangan itu akan mengatur nilai tegangan keluaran baterai. Dan juga sensor tegangan itu juga untuk mengukur nilai tegangan dari keluaran dari solar panel. Mungkin itu saja untuk desain produknya. Mungkin bisa dilihat dari kedua gambar ini. Di gambar skema rangkaian data logger panel solar dan gambar sistem pemantauan panel surya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyudi. Oke, terima kasih Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain software. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai sistem kerja dari rangkaian juga. Di sini pada desain software ini kami membuat sebuah program menggunakan Arduino IDE dengan microcontroller Arduino, yaitu dengan bahasa C, yang dimana program diperintah untuk mengambil data dari pembacaan sensor. Adapun data yang diambil adalah data dari 2 sensor tegangan, 2 sensor arus, dan 1 sensor DHT untuk mendapatkan suhu dan kelembapan di sekitar solar cell. Program yang ditampilkan yaitu merupakan sebuah fungsi di mana ada fungsi untuk menyimpan sebuah data yang nantinya data tersebut akan disimpan ke micro SD. Data yang disimpan itu udah dalam bentuk data digital di mana outputnya itu ada tegangan dari solar panel,
arus dari solar panel, kemudian tegangan dari baterai, arus dari baterai, kemudian suhu dan kelembapan di sekitar solar cell. Mungkin penjelasan dari saya sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wilson. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalibrasi. Untuk sensor yang digunakan pada kali ini, dia akan menghasilkan nilai analog. Nah, sehingga kita butuh kalibrasi yang berguna untuk mengurangi nilai error pada saat pengambilan data. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan nilai arus dan tegangan yang diukur dengan menggunakan multimeter yang tingkat toleransinya 5% dan dibandingkan dengan hasil pembacaan sensor dan arus, sensor tegangan dan arus, dan kemudian hasil kalibrasi dilakukan dengan menggunakan metode registrasi linear. Kemudian dapatlah hasil kalibrasi linear dan persamaan regresi linear. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Wilson. Jadi ini karena tadi sesudah ada desain produk, terus ada kalibrasi sensor. Nah, jadi di sini saatnya perakiraan hardware. Nah, jadi kami semua di sini melakukan proses perakiraan hardware selama kurang lebih 2 minggu. Nah, jadi lanjut. Nah, ini ada pengujian sistem pemantauan. Nah, uji coba produk dilakukan untuk mengetahui apakah alat sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kami melakukan pengujiannya itu di kampus Senggarang atau Fakultas Teknik Senggarang, yaitu di samping lab. Nah, itu pengujiannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2022. Nah, dilakukan selama 5 jam dari pukul 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Nah, pada saat itu kondisi cuaca ialah berawan dan cenderung mendung, dan saat itu juga terjadi hujan gerimis selama beberapa saat. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke kawan saya, Adi. Perbandingan antara tegangan yang mengalir dari panel dan tegangan yang mengalir dari tegangan yang grafik yang pertama yaitu grafik mentah tegangan pada panel tersebut. Dapat pada grafik tersebut untuk yang berwarna biru adalah tegangan yang berada pada baterai surya. Dapat pada grafik tersebut tegangannya tidak berat, tidak naik turun, dan sedangkan tegangan yang berada pada baterai memiliki bentuk grafik yang lebih bagus, yang menandakan bahwa tegangan pada baterai lebih baik daripada tegangan yang mengalir pada panel. Untuk grafik yang kedua itu adalah grafik tegangan yang berada pada panel dan baterai yang berada tersebut. Tegangan pada grafik tersebut digunakan untuk memperjelas bentuk dari tegangan yang berada pada baterai dan tegangan pada panel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Adi. Di sini saya akan melanjutkan dari hasil dan pembahasan. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini terdapat arus, panel, dan baterai. Nah, di situ terdapat current, yaitu ampere. Lalu pada garis berwarna biru itu adalah solar, dan garis berwarna oranye itu adalah baterai. Nah, berdasarkan data di samping, dapat kita lihat bahwa
nilai arus yang mengalir pada baterai itu lebih besar dibandingkan arus yang mengalir pada panel, yang menandakan bahwa SCC atau Solar Charge Controller yang menggunakan metode MPPT, yaitu MPPT atau Maximum Power Point Tracking, dapat mampu bekerja dengan baik dalam proses charging. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya, yaitu Riston. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu perbandingan suhu, kelembapan, dan panel. Dari data di samping dapat kita lihat bahwa pada saat nilai dari kelembapan menurun, maka nilai suhu akan naik, yang menandakan bahwa pada suhu semakin panas, maka kelembapan akan menurun. Kemudian dapat kita lihat juga bahwa pada saat nilai suhu turun, maka tegangan yang mengalir pada panel juga ikut turun, yang mana pada saat proses pengambilan data cuaca yang kami hadapi seringkali berubah, yang menyebabkan proses pencahayaan yang dilakukan tidak maksimal. Akan tetapi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan suhu sebanding dengan tegangan yang diperoleh oleh panel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Maaf nanti. Baiklah, untuk kesimpulan pada proyek ini, berdasarkan data yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa perubahan tegangan yang dihasilkan oleh panel surya monokristal sebanding dengan perubahan suhu atau cuaca sekitar, dan juga SCC yang digunakan bekerja dengan baik, yang memperoleh arus keluaran yang cukup tinggi sehingga bisa digunakan untuk proses ngecas. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Oke, baik. Demikian itu tadi hasil penjelasan dari teman-teman semuanya. Di sini ada dokumentasi dari hasil pengerjaan proyek kami. Baiklah, saya rasa sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kelompok ini. Demikian kami ucapin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.